Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Saya harap dan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti materi saya pada video kali ini ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear dengan metode direct ya. Kali ini kita akan masuk ke metode selanjutnya yang sifatnya indirect ya. Metode yang pertama adalah iterasi Gauss-Seidel ya. Seperti apa iterasi Gauss-Seidel ya? Saya recall lagi kembali persamaan umum dari suatu sistem persamaan linear seperti ini, Anda lihat di bagian atas ini. Sehingga untuk menyelesaikannya secara iterasi kita perlu mengubah persamaan umum ini menjadi seperti persamaan di bawah ini ya. Kita keluarkan masing-masingnya. Untuk persamaan pertama kita keluarkan X1-nya ya, sehingga X1 sama dengan B1 kurang A12 X2 kurang A13 X3 dan seterusnya sampai dengan A1N XN ya. Begitu juga dengan X2 ya. sorry, AXN per A11 ya, maksudnya di sini ya. Kemudian begitu juga dengan X2 itu sama dengan B2 dan seterusnya per A22. Kemudian X3 itu sama dengan B3 kurang dan seterusnya per A33 ya. Anda dapat lihat polanya itu sampai dengan XN sama dengan BN kurang AN dan seterusnya per ANN ya. Oke, bentuknya seperti itu. Dan kita langsung saja ke contoh ya, karena akan lebih mudah ya. Contoh, selesaikan sistem persamaan linear berikut ya. Kalau Anda cermati video saya sebelumnya ya, pada video awal tentang pemodelan linear, maka saya mencontohkan ada sebuah cerita tentang pengrajin mebel ya, sehingga didapatkanlah persamaan suatu sistem itu seperti ini ya. Sehingga ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan tukang mebel tersebut ya. Oke, seperti itu. Jadi penyelesaiannya adalah seperti biasa atau seperti yang sudah diilustrasikan di awal, maka dua persamaan ini ya kita akan mengubah bentuknya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi X1 itu sama dengan 82 kurang 8X2 per 10, kemudian X2 itu sama dengan 62 kurang 6X1 per 8 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk iterasi Gauss-Seidel ini saya akan contohkan dengan bantuan spreadsheet ya, spreadsheet, sehingga kita akan bisa lebih melihat ya bagaimana iterasi dari metode Gauss-Seidel ya. Oke, saya recall spreadsheet seperti ini sudah saya siapkan ya. Jadi biasanya kita menaruh X1 X2 di sini, kemudian ada nilai awal tentunya yang harus kita berikan ya. Tadi saya lupa katakan, jadi untuk memulai ini karena sifatnya dari iterasi kita harus memberikan nilai awal ya. Kemudian di bagian sini ada perhitungan error untuk masing-masing X1 dan X2 yang kita cari ya. Tentunya di awal errornya membesar dan diharapkan errornya akan semakin kecil. Jika error semakin kecil maka akan menuju nilai yang kita cari atau solusi yang kita inginkan ya. Oke, langsung saja. Jadi pada bagian iterasi pertama ini, iterasi ke 0 ini, kita masukkan saja nilainya X1 0 dan X2 0. Kemudian kita akan melakukan pencarian nilai X1 ya. Pencarian nilai X1 seperti persamaan di sini ya. Jadi X1 itu sama dengan 82 82 dikurangi dengan 8 kali X1, berarti 8 dikali dengan 8 kali dengan X2 ya, nilainya 0 ya. Kita taruh di sini saja ya. X2 ya, 8 kali, taruh dalam kurung seperti ini biar aman ya. Dibagi dengan 10 ya, dibagi dengan 10 ya, angka ini dibagi dengan 10. Jadi kita buat saja dia dalam kurung bagi dengan 10 ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk X2 ya, untuk mencari X2, sekali lagi untuk mencari X2 maka kita akan langsung menggunakan X1 yang baru didapatkan ya. Sekali lagi akan langsung menggunakan X1 yang dapat, sehingga jadi sama dengan X2 itu sama dengan 62 ya, dikurangi dengan taruh saja dalam kurung begini ya, dikurangi dengan 6 kali X1, berarti 6 akan dikali dengan X1. X1 yang mana adalah X1 yang baru didapatkan tadi ya. X1 yang baru, berarti X1 yang di
sini ya. Oke, satu yang baru didapatkan tadi bahagi ya, bahagi ya, kita taruh dalam kurung dulu ini semuanya biar aman ya. Ini ya, bahagi dengan 8 ya, bahagi dengan. Jadi seperti itu ya metode Gauss Seidel, itu metode begitu. Jadi X1 yang di awal ini sebenarnya tidak akan dipakai ya, tidak akan dipakai ya. Karena dia akan langsung menggunakan X1 yang baru didapat di sini. Tekan baik-baik. Kemudian kita akan melanjutkan cara yang sama. Jadi kita hanya mengkopikan sebenarnya metode yang tadi ya. Tahapan yang tadi seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian Anda dapat lihat ya, kalau saya sudah copy rumusnya sama, berarti akan mengambil X1 yang terupdate ya. Nah, Anda dapat lihat nilai dari X1 itu yang tadinya dia 8, dia berangsur-angsur mengecil ya, atau berangsur-angsur konvergen ya ke 5, sekian. Artinya kita bisa menebak berarti X1 itu adalah 5 solusinya. Kemudian dari sisi X2 ini Anda lihat dia apa? Dia juga sama, dia mulai konvergen pada suatu nilai ya. Dari sini dia 1,6, 2,5, 3,1 sekian, 3,4 sekian, 3,6, 3,8 dan seterusnya. Ini ya, dia akan menuju nilai 4 ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa solusinya adalah X1 itu sama dengan 5 dan X2-nya itu sama dengan 4 ya. Oke, dengan cara errornya kita bisa hitung sebenarnya. Kita menggunakan error relatif ya, di mana error relatif itu adalah nilai sekarang ya, katakanlah ini sama dengan nilai sekarang dikurangi dengan nilai sebelumnya ya dalam kurung ya, dibagi dengan nilai sekarang, dibagi dengan nilai sekarang ya, ini nilai sekarang ya. Semuanya kita kali 100% ya. Ini ya, hati-hati dalam kurungnya, nanti salah, tidak terlalu pengaruh sih, tapi baiknya kita amankan saja dengan tanda kurung ya. Oke, jadi pada iterasi pertama ini ya, untuk iterasi kedua ya, errornya tentunya besar. Ini dengan cara yang sama saya hanya tarik saja sehingga saya mengcopy langkah yang di sebelah situ ya. Oke, jadi seperti itu errornya pada iterasi pertama. Ini errornya masih besar atau 100% ya, karena memang nilai awalnya 00 ya. Nah, kita akan copy saja ke sini dan Anda lihat ya. Contoh seperti ini. Anda lihat nilai error mulai mengecil ya, Kalau di pemrograman nanti ya Anda bisa taruh saja untuk koreksi errornya, mungkin diambil saja nilai absolutnya ya. Karena pasti kita ingin menuju 0 ya, baik dari arah positif maupun negatif. Oke, jadi seperti itu cara kerja dari iterasi Gauss Seidel. Oke, kita kembali ke materi utama ya. Dimana pseudokode yang saya ambil dari buku Capra itu seperti ini ya. Dengan bantuan Prusol ini kita mencoba membuat programnya seperti itu ya. Lanjut. Oke, seperti ini ya. Contoh kedua itu biasanya seperti biasa kita menggunakan kode komputer ya, tentunya dengan persamaan yang lebih advance ya. Ini ada 3, jadi X1, X2 dan X3. Kemudian angka-angkanya tidak enak ya, ada desimalnya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tentunya seperti biasa ya, kita harus mencoba dulu dari persamaan umum ke bentuk seperti ini ya. Keluarkan X1, X2 dan X3-nya sehingga dapatlah persamaan baru seperti ini. Nah, persamaan ini nanti akan kita taruh di kode komputer atau programnya. Oke, jadi seperti ini programnya ya, saya bisa jelaskan di sini ya. Bahwa kalau Anda lihat di sini ya, saya coba perbesar sedikit dulu, saya menjelaskan. Kalau di Python itu berarti kita membuat sebuah fungsi dulu ya. Fungsi misalnya di sini saya contohkan mana? Misalnya kayak ini di sini, jadi fungsi yang pertama adalah X1, di mana X1 itu membutuhkan input X2 dan X3 ya. Ini persamaannya yang sudah kita tuliskan tadi ya. Kita salin ke dalam bentuk program seperti ini. Begitu juga dengan nanti X2 itu membutuhkan input X1 dan X3 ya. Kemudian ini persamaannya ya, dan seterusnya sampai dengan X3 ya, persamaannya ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian juga ada error yang tadi saya jelaskan ya, dimana nilai sekarang kurang nilai sebelumnya bagi dengan nilai sekarang dikali 100% ya. Oke, ada 3 fungsi yang kita akan declare di awal sini, dan kemudian kita akan memberikan nilai awal. Contoh ya, supaya gampang kita berikan nilai saja untuk
AX1, AX2 dan AX3 itu kita berikan nilai awal 0 ya. Iterasi mungkin di sini kita taruh maksimum saja 5 ya, nah bisa berubah-ubah tergantung. Kemudian di sini hanya masalah tampilan saja supaya dia yang bagian sini hanya supaya tampilan supaya dia rapi saja ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian bawah di sini ya, dimana di bagian if jika itu sama dengan 0 maka masuk ke bagian di sini ya. Kemudian else-nya adalah seperti ini ya, dia akan mengevaluasi ya nilai antara nilai dari fungsi yang sudah kita buat di atas ya, seperti itu. Kemudian akan menyalinnya ya, sehingga ini akan digunakan lagi untuk proses berikutnya ya, begitu terus seterusnya dan berulang mengikuti mekanisme yang tadi saya katakan ya. Dia langsung menggunakan ya, sekali lagi langsung menggunakan nilai X1 yang terbaru ya. Itu dapat dilihat di bagian sini. Kalau Anda lihat ini CX1 dievaluasi ya, didapatkan nilai CX1 yang ada di sini ya. Dia langsung dipakai di sini ya. Untuk mencari X2 dia langsung mengambil nilai CX1 yang baru didapatkan pada perhitungan sebelumnya ya. Tetapi X3-nya dia mengambil nilai yang lama ya, AX3 ya. Anda lihat ya. Jadi perhatikan saya menggunakan simbol A, X1, AX2 itu menandakan nilai awalnya. Dan kemudian ada C ya. C itu berarti nilai yang didapatkan setelah perhitungan ya, di bawah sini setelah kita melakukan perhitungan pada fungsi pertama kita ya, kemudian fungsi kedua dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Mari kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, saya pindahkan dulu seperti ini biar jelas ya. Oke, saya kecilkan sedikit. Oke, ini yang bagian bawah ini cuma masalah tampilan, saya coba run saja program ini. Jadi seperti ini dapat Anda lihat di sini ya. Hasilnya Anda lihat di sini bahwa hasilnya pada iterasi di bagian sini ya. Iterasi di bawah sini Anda lihat ya. Di bawah sini ya, Anda lihat pada iterasi ke 0 ya semuanya diberikan nilai 0, kemudian iterasi ke 1 dia 2,6 terus minus 2,97, dan pada iterasi ke 3 Anda lihat sini ya, iterasi nomor 3 ini sudah langsung dapat nilainya bahwa X1 itu 3, kemudian X2 itu minus 2,5 dan X3 itu 7 ya. Jadi kalau dari sini kelihatannya memang cepat dia langsung menemukan. Jadi tergantung nilai awal ya. Anda juga bisa mencoba program ini dan coba berikan nilai awal acak terus Anda lihat responnya ya. Jadi karena ini metode iterasi ya, seperti yang sudah saya ceritakan atau katakan pada video-video sebelumnya, bahwa karena dia metode kadang dia akan menemukan yang namanya bisa konvergen, bisa juga divergen ya. Tidak menuju ke akar ataupun persamaan X1 X2 ataupun X3 yang kita cari ya. Jadi memang diperlukan pengetahuan untuk memberikan nilai awal ya, sehingga kadang kalau nilai awalnya berbeda pasti hasilnya juga akan berbeda ya. Oke, kira-kira demikian untuk metode indirect ini, dalam hal ini khusus metode Gauss-Seidel ya. Semoga Anda bisa mengerti dan bisa memahami ya materi ini, dan sekali lagi terima kasih dan selamat belajar.